Anak laki-laki itu pergi untuk memeriksa gadis itu di markas rahasia mereka, tetapi dia menolak untuk berbicara kepadanya. Khawatir tentang kesedihannya, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menghiburnya, dan memutuskan untuk menawarkan padanya harta miliknya yang paling berharga. Melihat ketulusannya, gadis itu akhirnya terbuka padanya. Dia mengungkapkan bahwa sudah lebih dari 100 hari sejak ibunya pergi, dan dia tidak lagi percaya ibunya akan kembali. Ingin menghiburnya, anak laki-laki itu duduk di sampingnya, dan kehadirannya membantu meringankan rasa sakitnya. Setelah beberapa saat, gadis itu bertanya kepada anak laki-laki itu apakah dia benar-benar bisa memakan kuenya. Memperhatikan reaksinya, matanya menyala dan mulutnya berair. Dia memutuskan untuk membaginya dengannya. Kemudian, dia mengambil surat sponsor yang telah diterimanya dan menawarkan untuk membacakannya kepadanya karena dia tidak bisa membaca. Surat itu hanya berisi 2 kata, "Halo," yang ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan. Bingung dengan kesederhanaan pesan itu, dia memeriksa amplop untuk hal lain. Tiba-tiba, bunga kaca yang indah terlepas dan mendarat di lantai. Anak laki-laki itu menatap bunga itu, terpesona oleh keindahannya. Dia memegangnya sepanjang hari, bahkan menyimpannya di dekatnya saat dia berbaring di tempat tidur malam itu. Ketika dia mendekatkannya ke hidungnya, dia terpikat oleh aromanya, wangi yang mengingatkan pada bunga liar. Diselimuti aroma yang menenangkan. Dia segera tertidur. Keesokan harinya, ketika bel berbunyi, guru sekali lagi memanggil nama Mori. Dia memegang surat lain di tangannya, disertai dengan banyak hadiah. Seluruh kelas tercengang dengan kemurahan hati sponsornya. Saat gadis itu membacakan surat itu, dia tetap bingung oleh kenyataan bahwa itu hanya berisi kata-kata sederhana yang ditulis dengan tulisan tangan yang sama berantakan. Sementara itu, Mori terlalu asyik dengan hadiahnya untuk memperhatikan hal lain. Teman-temannya berspekulasi tentang identitas sponsornya, bertanya-tanya apakah itu seseorang yang kaya dan baik, atau apakah ada motif tersembunyi di balik hadiah-hadiah itu. Namun, Mori lebih fokus pada krayon warna-warni yang dia terima. Tidak terbiasa dengan tujuan mereka, dia mencoba memakan satu hanya untuk gadis itu menghentikannya tepat pada waktunya. Dia menunjukkan bagaimana krayon digunakan, dan ketika dia melihat mereka meninggalkan bekas di kertas, dia terkejut dan terpesona. Keesokan harinya, karena cuacanya menyenangkan, direktur meminta anak-anak untuk membantu mencuci pakaian. Dengan gembira, mereka dengan bersemangat menggulung celana mereka dan bergabung. Sementara sebagian besar anak-anak tampaknya menikmati tugas itu, gadis itu tampak kurang antusias. Di sisi lain, Mori menikmatinya. Sedikit terlalu diliputi kegembiraan, dia mulai melompat ke dalam bak mandi. Gadis itu mencoba menenangkannya, tetapi sebelum dia bisa, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya memanggil namanya. "Diana!" Dia berbalik dan melihat ibunya berlari ke arahnya. Diliputi kegembiraan, dia meninggalkan segalanya dan berlari langsung ke pelukan ibunya. Setelah ratusan hari menunggu, mereka akhirnya bersatu kembali. Anak laki-laki itu menyaksikan pemandangan itu terungkap, dan untuk pertama kalinya, dia bertanya-tanya apakah dia juga akan mendapatkan kesempatan untuk memeluk ibunya sendiri. Segera, hari keberangkatan gadis itu tiba. Matanya bengkak karena air mata kebahagiaan yang telah dia tumpahkan. Sebelum pergi, dia menasihati Mori untuk berhati-hati dengan kebiasaan makannya dan menyerahkan sepatunya, bersama dengan beberapa barang berharga lainnya. Tidak dapat menahan emosinya, dia memeluknya erat dan mendoakannya bahagia. Kebahagiaan Mori untuknya membalas pelukan itu. Hari itu, semua orang di pusat perlindungan anak berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Akhirnya, dia kembali ke keluarganya sekali lagi. Anak laki-laki itu mendapati dirinya duduk sendirian di bukit. Meskipun ketidakhadiran temannya meninggalkan kekosongan yang dalam, dia tidak merasa kesepian. Surat-surat dan hadiah dari sponsornya masih bersamanya, memberikan kehangatan dan persahabatan. Jubah yang dia terima selembut sinar matahari yang hangat. Krayon warna-warni dan boneka yang bisa bicara memberinya kegembiraan, dan surat-surat itu membawa aroma bunga liar. Saat dia melihatnya,
Dia mendapati dirinya bertanya-tanya tentang sponsornya. Mengingat gambar temannya yang memeluk ibunya, dia merenungkan sebuah pikiran. Mungkinkah orang ini adalah ibunya? Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi, anak laki-laki itu mengemas barang-barangnya ke dalam tas yang diberikan temannya. Malam itu, dibungkus dengan jubah merah yang dia hargai. Dia menatap panti asuhan yang jauh untuk terakhir kalinya. Dengan napas dalam-dalam, dia melangkah maju, satu langkah, kemudian yang lain. Dan begitulah, dia berangkat di jalan yang tidak diketahui, untuk menemukan